Oke Senco, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul videonya, kali ini kita bakalan mengupas tuntas motor ojek lansir sawit ini Senco, atau motor yang digunakan untuk mengangkut barang. Motor ini digunakan di daerah saya, daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Nah, kenapa modelnya seperti ini? Karena di daerah saya itu areanya itu sangat ekstrim Senco. Jadi kalau dibuat seperti ini, maka pada saat mengangkut barang itu akan lebih enak dan lebih nyaman. Kalau misalnya kita menggunakan keranjang belakang yang diletakkan di sini, maka kita akan bisa seperti gambar di sini. Nah, itu sangat bahaya sekali cuy. Bisa-bisa maksud saya bisa-bisa nyawa Anda taruhannya. Maka lebih baik kita menggunakan keranjang di bagian tengah ini cuy. Nah, jika kamu sedang ingin membuat motor untuk lansir sawit, kalian benar-benar beruntung sudah melihat video ini. Karena kenapa? Kita akan mengupas tuntas bagian spare part yang harus digunakan dan bagian-bagian yang akan dimodifikasi. Pantengin terus videonya, jangan sampai di skip biar kalian tidak salah dalam membuat motor ojek lansir sawit nanti Senco. Ini gua nggak di endorse ya cok. Jika kalian ingin membuat motor lansir sawit yang irit, kuat, bertenaga, aman dan nyaman, itu adalah produk dari pabrikan Honda cuy. Seperti Suprapit lama, Suprapit mentereng, Pit X, Pit S, Repo Absolute, Repo lama, Repo New, dan Blade lama dan Blade New, tapi yang masih menggunakan sistem karbu cuy. Oke, di samping saya ini adalah motor saya sendiri cuy, yang baru kelar dimodif bareng kawan-kawan. Mesinnya ini adalah Blade New, tapi yang pakai sistem karbu cuy. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama kita bakalan membahas bagian sok. Di bagian sok belakang ini kita harus menggunakan sok beban berat supaya kuat dan tidak oleng pada saat kalian mengangkut sawit. Atau kalian juga bisa memodifikasi soknya menjadi 4 seperti yang teman saya lakukan ini cuy. Kalau tidak mau pakai yang sok beban. Sok depan ini yang standar ya, hanya saja soknya disambung di bagian dalam biar dia tinggi, dan kita harus membuatnya menjadi benar-benar keras cuy. Kalau bisa dimatikan saja Senco biar kokoh. Nah, kalian juga bisa menambahkan per bagian luar di sini. Per bagian luar ya. Biar dia lebih aman kalau tidak mau disambung atau dimatikan. Seperti yang punya teman saya ini. Tapi yang saya tidak perlu karena trek yang akan saya lewati nantinya bersama motor ini tidak terlalu ekstrim. Jika kalian ingin bagian depan ini lebih tinggi, kalian bisa menggunakan sok bagian dalam motor Satria FU. Sekarang berikutnya kita akan membahas bagian gear cuy. Gear depan dan gear belakang ini ya. Kalau gear depan kita menggunakan gear 10 cok. Kalau yang bagian belakang itu kita menggunakan gear 45. Kenapa? Karena supaya ditanjakan pada saat mengangkut barang ini tenaganya lebih abdol. Nah, sekarang kita bakalan membahas ban cuy. Ban ini yang kita gunakan tuh ban yang tatal tahu. Depan belakangnya semuanya tatal tahu ya. Kenapa saya pakai ban yang tatal tahu? Ini supaya cengkramannya di tanah yang seperti ini biar lebih kuat cok. Namun jika area jalan kalian itu bahannya itu napal, kalian bisa menggunakan rantai. Tapi tidak menggunakan ban seperti ini. Hanya ban standarnya saja dilapis rantai. Ini kita hanya menggunakan ban tatal tahu seperti ini ya. Bagian pelek. Nah, bagian pelek ini saya menggunakan pelek standar. Depan belakangnya ini pelek standar semua cuy. Kenapa? Supaya kalau pelek standar ini dia bisa lebih kuat dan lebih berat. Makanya saya menggunakan pelek standar. Kalau jari-jari itu ya lebih terasa ringan kalau bagi saya ya. Bagian pengereman. Pertama rem depan ya. Rem depan ini kita menggunakan yang standar cuy. Namun hanya talinya saja kita rombak menjadi ukuran yang panjang 130 cm.
Nah, kalau bagian belakang ini kita tidak menggunakan rem belakangnya, Cok. Kenapa? Karena kita sudah cukup dibantu oleh rem depan. Dan inilah salah satu fungsi dari merek-merek yang saya sebutkan tadi. Kalau yang seperti ini ketika masuk gigi, pada saat kita di turunan dia akan menahan laju speed motor. Jadi bisa kita gunakan dan manfaatkan supaya tidak langsung nyungsep ke bawah gitu kan. Makanya ini tidak dibuat. Oke, sekali lagi tidak dibuat. Hanya repot saja nanti Sencong. Nah, sekarang kita bakalan membahas bagian gas, Cok. Untuk bagian gas yang ini saya pakai yang standar saja. Jangan yang gas tembak ya, bahaya kawan-kawan. Untuk tali gasnya yang ini, talinya yang ini, kita menggunakan yang universal. Panjangnya ini sebenarnya juga sudah kita potong. Kalau nggak salah sekarang sudah menjadi panjang 130 cm. Selanjutnya kita bakalan membahas saklar power on off. Switch on off. Nah, switchnya ini kita menggunakan yang seperti ini biar lebih praktis pada saat on ke power dan mematikan mesin. Lalu supaya lebih terlihat rapi, tali gas, selang rem, dan kabel saklar ini kita akan kita ikat menggunakan T-Rex seperti ini kawan-kawan. Atau kalian bisa menggunakan ban bekas untuk menutupi bagian tali temalinya ini. Bagian knalpot. Nah, sekarang kita bakalan membahas bagian knalpot ini. Di sini kita menggunakan knalpot yang kolong ya, yang pendek. Ini sengaja saya pendekkan supaya nanti kaki tidak kena. Kaki tidak mengenai ujung knalpot ini. Nah, apabila nanti di trek kalian knalpot ini mengganggu, kalian bisa menggunakan disambung di bagian ini ya. Disambung pakai pipa saja yang seperti punya teman saya di video ini, Cok. Nah, jadi untuk knalpot saya menggunakan yang pendek seperti ini supaya dia lebih bertenaga dan lebih enteng. Nah, oke, itulah tadi bahasan yang bagian spare part, Cok. Sekarang kita bakalan membahas bagian-bagian yang harus dimodifikasi. Oke, di bagian modifikasi ini kita pertama akan membahas bagian stang ini, Cok. Bagian stang ini sebenarnya ini stang standar, hanya saja di bagian lehernya ini kita panjangkan. Nah, penyambung untuk panjang ini kita menggunakan bagian sok bagian dalam motor, ini motor gede ya, supaya dia lebih panjang ini. Untuk ukuran panjang dan tingginya ini kita tergantung dengan posisi masing-masing. Ini saya tidak menentukan berapa sentimeter kalian mau panjangkan, itu tergantung kalian bagaimana nyamannya. Karena pada saat kita menaiki motor ini kita bakalan duduk posisinya di belakang di sini ya, maka harus dipanjangkan seperti ini. Dan juga jika pada saat nanti kita memasukkan buah di dalam keranjang, sawitnya ini tidak mengganggu setang, makanya dia harus panjang seperti ini, coy. Oke? Nah, namun hanya sedikit saran, Cok. Jika setangnya terlalu panjang, yang saya ini kan terlalu panjang nih, ditanjakan ini mudah agak standing, coy. Tapi kalau terlalu rendah, ini nantinya kita bakalan payah di saat menaiki tanjakan atau turun tanjakan ini akan sakit di sini. Makanya saya panjangkan saja biar lebih nyaman dengan saya. Jadi kalau kalian itu ya sesuaikan bagaimana kalian nyamannya sajalah pokoknya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bakalan membahas dudukan keranjang buah. Ini kita menggunakan besi U ya, besi U yang berbentuk seperti ini, Cok. Namun yang perlu kalian perhatikan di sini, kalian harus menempelkannya ini di rangka atau sasis motor ini supaya dia lebih kuat yang bagian depan ini. Nah, terus yang paling sangat-sangat harus kalian perhatikan itu penopang di bagian bawah ini. Kalian bisa menggunakan besi 8 atau besi 10, bentuknya seperti ini, coy. Silakan diperhatikan. Ini supaya menjaga keseimbangan dudukan keranjang pada saat dimasukkan keranjangnya nanti ya. Nah, sekarang kita bakalan membahas dudukan keranjang bagian belakang. Sama, besinya besi U juga. Hanya tingginya berbeda dari yang depan, Cok. Karena ini bagian belakang sangat mempengaruhi kaki kalian jika
sudah dinaiki nanti. Makanya ketinggiannya ini kalau mau lebih bagus lagi, makin tinggi makin bagus coy. Ini saya menggunakan pipa besi seperti ini sebagai penopangnya, biar dia lebih kuat dan lebih berisi lah dan enak dilihat gitu. Lalu apa guna mur dan baut ini? Mur dan baut ini kita gunakan untuk mengunci keranjangnya nanti pada saat sudah kita masukkan ke dalam sini. Jadi kita tidak perlu ikat pakai tali lagi. Ini kita tinggal pakai mur dan bautnya saja. Lebih praktis, cepat, dan kuat. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas rangka tengah. Rangka tengah ini saya buat seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri ya. Ini saya menggunakan besi 8 dan besi 10. Kegunaan dari rangka tengah ini untuk menahan buah di dalam keranjang nanti supaya tidak mengenai mesin di bagian bawah ini. Makanya kita buat ini. Ini banyak manfaatnya. Salah satunya juga ini untuk mengamankan sasis bagian tengah ini supaya tidak mudah pengkang, cuy. Lalu di sini saya tambahkan kuku ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guna kuku ini supaya lebih praktis nanti mengaitkan tali yang ada di keranjang buah. Nanti bisa kalian lihat saya mengaitkannya ya. Oke, sekarang kita bakalan membahas pedal oporan gigi ini. Pedal oporan gigi ini saya panjangkan seperti ini cuy. Dan tentunya saya tambahkan kopelan yang ini ya. Ini supaya lebih enak kita memasukkan gigi seperti ini. Nah, jadi kita gunakan pipa besi supaya dia lebih kuat dan tahan lama. Namun, jika kalian ingin lebih praktis, kalian bisa menggunakan kayu. Itu lebih murah, sangat-sangat murah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bakalan membahas standar samping. Kan nggak mungkin nih kita bawa pedok kemana-mana gitu kan. Jadi kita bakalan menggunakan pipa besi untuk jadi penopangnya nanti. Ini saya jelaskan. Nah, bentuk standar sampingnya ini seperti ini kawan-kawan ya. Ada kopelan yang ini. Kopelan yang ini gunanya untuk menahan standar ini supaya tidak goyang. Nah, di bagian ini saya tambahkan pipa juga. Cuman di sini saya lobangin supaya seperti ini. Nah, jadi dia lebih praktis dan aman, dan saat kita ingin berangkat jalan cukup kita copot. Di mana tempat menaruhnya? Kalau belum menggunakan keranjang cukup seperti ini. Praktis kan? Tapi kalau kalian ingin lebih simpel, kalian juga bisa menggunakan kayu kawan-kawan. Kayu. Mudah lah pokoknya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas bagian jok. Joknya ini jok standar kawan-kawan. Hanya saja saya potong dan diambil bagian belakangnya saja. Untuk jok ini usahakan jangan sampai goyang ya. Karena kalau goyang akan mengganggu kenyamanan pengendara nanti kalau sudah membawa buah. Usahakan press. Kalau kalian tidak bisa mengakalinya press, kalian bisa menggunakan tali diikat kayak gini, selempang gitu. Cuman di sini saya menemukan caranya supaya dia tidak goyang. Di mana caranya? Di bagian engsel, cok. Nah, di bagian engsel ini saya menggunakan engsel pintu, dibikin seperti ini. Ketika kita tutup, ini bisa lebih press ya, lebih press seperti ini, dia tidak goyang. Makanya saya gunakan engsel pintu. Ya, kalau jok cuman seperti inilah bentuknya ya. Oke. Bagian step belakang yang ini. Step belakang ini saya menggunakan besi 8. Kalian juga bisa menggunakan besi 10 juga. Ini dibengkokkan seperti ini. Nah, terus besi yang ini kita tempel di swing ARM-nya ini, cok. Ini kegunanya untuk kaki lebih nyaman ya pada saat nanti kita sudah mengendarainya seperti ini. Sebagai tumpuan, dan dia tidak mengenai bagian knalpot atau bagian shock. Ini udah sangat pas di sini. Oke? Oke, lanjut. Sekarang kita bakalan membahas tempat dudukan pengapian. Ini tempatnya kemarin bukan di sini ya. Ini sudah saya robah. Koil, CDI, kiprok, ini semuanya sudah dirobah. Seperti ini kawan-kawan. Yang bagian kuil ini kita pindahkan di sini supaya tidak terkena buah. Dan untuk CDI di sini tempatnya.
Nah, tempatnya di sini ini memang tempat standarnya dan saya rasa lebih aman. Namun di sini saya tambahkan pelang seperti ini supaya CDI tidak kena di saat nanti buah sudah dimasukkan. Dan untuk kiprok yang di sini, ini saya taruh di sini ya kiproknya, yang ini. Ini juga sama, semuanya pengapian ini usahakan di bawah sasis rangka tengah yang ini supaya tidak mengganggu buah nanti dan lebih aman. Oke, itu saja kalau dudukannya. Tinggal kalian bagaimana menurut kalian, enaknya saja nanti modifikasinya. Intinya taruh di bawah, jangan di atas ini. Oke, itu saja. Nah, oke, sekarang kita membahas bagian terakhir, bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Kalau orang di sini nyebutnya ini angkeng, Cok. Cuman kalau bahasa Indonesianya ini adalah keranjang buah. Nah, kita bakalan membahas bagian-bagian yang ada di keranjang buah ini. Yang perlu kalian tentukan pertamanya tentunya tuh bingkai. Untuk bagian depan, bingkainya ini kita menggunakan kayu. Kayunya ini harus yang benar-benar kuat. Di sini saya menggunakan kayu manggres. Karena kayu manggres ini tahan lama, kokoh, apabila panas, hujan, pokoknya mantep dah pokoknya ya. Untuk kerangka di bagian samping kiri kanan ini, kita menggunakan rantai bekas kawan-kawan. Rantai bekas ini digunakan supaya enak kita melepas dan memasang angkengnya, alias enak dibuka dan ditutup. Nah, untuk bagian lubang-lubang rantai ini juga kalian bisa manfaatkan untuk memasukkan tali temali yang ada di keranjang buah ini. Nah, sekarang di bagian yang ini ya. Di bagian yang ini kita menggunakan ban bekas. Kiri kanannya ini saya pakai 44. Ban bekas ini kalian bisa ambil bagian tengahnya saja, lalu ditempel pakai paku seng seperti ini. Nah, terus untuk tali keranjangnya yang bagian samping ini dan bagian tengah ini kita menggunakan tali tambang. Tali tambang yang ukurannya bebas sih sebetulnya. Hanya saja kita rakit. Kita rakit seperti ini supaya dia lebih aman dan tidak bergeser. Penguncinya ada di sini, Cok. Nah, ini kita gunakan untuk mengunci bagian ban bekasnya tadi. Terus yang bagian samping, yang ini kiri kanan sama, kita juga menggunakan tali kambing. Supaya buah tidak jatuh dari samping ya. Lanjut di bagian ini. Ini kenapa ada tali di sini? Sengaja saya tambahkan ini untuk menaruh standarnya nanti apabila sudah kita kendarai dan standarnya bisa diletakkan di sini. Hanya itu saja yang bagian keranjang buahnya ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kegunaan dari kuku ini, kuku yang ini, kita bisa memasukkan tali keranjangnya ini simple seperti ini. Sangat simpel kawan-kawan. Nah, oke, hanya itulah yang bagian angkeng ini. Untuk ukurannya, panjangnya ini sekitaran 120. Ini terlalu panjang ya. Tapi kalian bisa juga memendekkannya nanti menjadi ukuran 100. Terserah kalian pokoknya. Usahakan di bagian bawah ini tidak menyentuh mesin. Biar mesin aman, muatan banyak dan kalian lebih enak membawanya. Saja pembahasan yang di keranjang buah ini, oke? Nah, jadi begitulah cerita kita kali ini, Senco. Inilah motor lansir sawit yang digunakan orang-orang di daerah saya, daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Bentuknya seperti ini. Sebenarnya motor ini lebih tepat disebut sebagai motor taksi atau motor angkutan. Kenapa? Karena di samping bisa mengangkut buah sawit, ini juga bisa kita gunakan untuk mengangkut beras, padi, terus material bangunan, bisa kita angkut barang-barang lainnya, dan tentunya bawa bini juga bisa, ya, bercanda lah intinya ya. Oke, nah untuk video uji coba motor ini mungkin kita akan
tampilkan di video berikutnya. Untuk video kali ini hanya batas ini saja. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Woi man, tunggu.